Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sehat semuanya anak-anak? Sehat Pak Guru. Oke. Pagi hari ini kita masuk pada jam pertama dengan mata pelajaran akidah akhlak. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Jangan lupa, marilah kita buka dan kita berdoa bersama dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita belajar akidah akhlak dengan materi ilmu kalam. Apa tujuan kita belajar ilmu kalam? Tujuannya adalah kita bersama-sama mengetahui tentang bagaimana kita dalam menghayati atau kita dalam belajar menghayati alam semesta ini yang berkaitan dengan ciptaan Allah dan juga zat Allah, sifat-sifat Allah. Walaupun secara ilmu Allah itu tidak bisa kita telaah, kita pelajari, namun ada beberapa bukti di dunia ini, ayat-ayat Allah yang bisa kita pelajari. Jadi kita tahu nanti bagaimana sifat-sifat Allah apa saja. Di antara tujuan pembelajaran ilmu kalam adalah sebagai ya tadi yang sudah Bapak sebutkan ya. Sebelum kita mulai di screen atau melihat materi yang sudah Bapak share itu, sudah kelihatan? Sudah Pak. Sudah kelihatan ya, sudah kelihatan. Saya akan cek dulu apakah sudah masuk semuanya. Sudah masuk ya semuanya? Tidak ada yang absen? Alhamdulillah, berarti bisa dipastikan semuanya sehat. Sehat wal afiat. Oke. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, kita masuk pada materi oke. Ilmu kalam. Sebentar. Sebentar, saya pastikan sudah bisa dilihat oleh semua siswa. Nggak ada suara Pak. Mic-nya jangan dimatiin dong, Pak. Oke. Bisa dilihat? Bisa dilihat screen-nya? Bisa Pak. Oke. Definisi ilmu kalam. Ayo kita harus lebih serius ini karena ilmu kalam ini agak lumayan harus butuh pemikiran dan ekstra berpikir. Ada beberapa pengertian ilmu kalam. Menurut yang pertama, kita bagi ilmu kalam itu ada dua pengertiannya, secara bahasa ataupun secara istilah.
Adapun secara bahasa itu secara bahasa Arab, kalam itu adalah pembicaraan ya. Kalam dalam bahasa Arab ya kalam, kalamun ya. Kalamun itu adalah pembicaraan. Kita juga kalau sedang berbicara namanya kalam-kalam ya. Kalam-kalam. Nah, sementara kalau kita berbicara tentang ilmu kalam secara istilah, dalam ilmu kalam ini ada beberapa pendapat para ahli. Yang pertama itu adalah Al-Farabi. Menurut Al-Farabi bahwa ilmu kalam, bisa dilihat skrinya? Oh, hitam. Coba saya tunjukkan kembali. Mana? Ini sudah? Oke, sambil lagi proses sharing itu, sudah? Oke. Menurut Al-Farabi bahwa ilmu kalam adalah disiplin ilmu yang membahas zat dan sifat-sifat Allah. Nah, berarti apapun yang di situ menunjukkan sifat-sifat Allah dan menunjukkan bahwa itu ada zatnya Allah beserta eksistensi semuanya, itu menurut Al-Farabi termasuk definisi ilmu kalam. Nah, sementara ada beberapa pengertian yang lain yang disampaikan oleh ilmuwan lain juga. Ada juga dari Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun menyampaikan bahwa ilmu kalam adalah disiplin ilmu yang mengandung berbagai argumentasi tentang akidah imani. Akidah itu berarti keyakinan, imani ya keimanan, akidah keimanan yang diperkuat dengan dalil-dalil rasional. Bagaimana secara pikiran kita masuk pada akidah keimanan kita. Memang secara sekilas kita perlu berpikir keras maksudnya bagaimana, bahwa argumentasi tentang akidah imani ini bisa didapatkan atau bisa dipahami dengan diperkuat adanya dalil-dalil rasional. Contohnya adanya Allah, maka dalil yang rasional, bagaimana kita melihat pohon-pohon di sekitar kita yang tumbuh begitu subur, masing-masing pohon memiliki buah-buah dan lain sebagainya. Bisa dimengerti ya? Bisa dimengerti ya anak-anak semuanya? Ya, Pak. Itu secara rasional sudah masuk. Terus selanjutnya ada juga dari tokoh yang lain. Ada dari Mustafa Abdul Razik. Mustafa Abdul Razik menyampaikan bahwa sesungguhnya ilmu kalam itu dibangun atas argumentasi rasional yang berkaitan dengan akidah imani atau yang berkaitan dengan akidah islami, tapi bertolak atas bantuan nalar. Ini ada perbedaan ya, perbedaan antara Mustafa dengan Ibnu Khaldun tadi. Kalau Ibnu Khaldun itu harus ada rasionya, tapi kalau Mustafa Abdul Razik tidak pakai rasio, semuanya harus jelas dan ada dalil-dalilnya. Sementara itu ada yang terakhir adalah dari Tahanui ini menyampaikan bahwa ilmu kalam adalah ilmu yang digunakan untuk menetapkan akidah, menetapkan juga memantapkan akidah agama dengan mengemukakan alasan-alasan atau argumen-argumen, hujjah-hujjah yang menolak
kesamaran. Berarti semuanya real. Semuanya real, tidak ada kesamaran. Sama seperti yang disampaikan oleh Mustafa tadi. Tapi berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun. Nah, terus bagaimana setelah kita tahu pengertian-pengertian itu, apa yang nanti kita akan berhadapan dengan ilmu kalam ini? Yang jelas di luaran banyak nama-nama ilmu kalam yang perlu kalian anak-anak semuanya ketahui. Tidak hanya ilmu kalam saja nama dari ilmu ini, tapi juga bisa dengan nama lain. Yang pertama ada teologi Islam. Walaupun secara nama teologi itu biasanya digunakan oleh orang-orang Barat. Teologi Nasrani atau teologi Kristen, teologi aliran lain. Nah, sementara untuk Islam itu menggunakan ilmu kalam. Sama teologi Islam ya ilmu kalam. Adapun susunan dari dua kalimat itu berasal dari kata theo adalah Tuhan dan logos itu adalah ilmu. Ilmu teologi Islam berarti membahas tentang ilmu ketuhanan. Sifat-sifat Tuhan, zatnya Tuhan, apakah Tuhan itu ada dan sebagainya, itu semuanya akan dibahas dalam teologi Islam. Makanya kita sebagai orang Muslim harus mulai memahami apa yang sebenarnya kita rasakan itu adalah ada yang membuatnya, ada yang menciptakannya. Kita ada di dunia, pasti ada yang menciptakannya. Tumbuh berarti ada yang menumbuhkan. Terus ada juga teologi Islam itu adalah ilmu tentang ketuhanan yang berdasarkan konsep ketuhanan dalam Islam. Nah, ini menurut teologi menurut William Ockham ya. Menurut William Ockham seperti itu. Selanjutnya kita masuk pada nama ilmu kalam yang lain, yaitu ada ilmu usuluddin. Usul itu artinya adalah dasar, ad-din adalah agama. Maka kita sebagai orang Muslim yang beragama harus tahu asal atau usul dasar-dasar dari agama. Agama kita Muslim, agama kita Islam, maka dasar dari agama Islam itu apa saja sih? Kalau kita belajar di kelas 10 kemarin kita sudah mengetahui ada 50 aqaid ya, 50 akidah, sifat wajib bagi Allah 20, sifat mustahil bagi Allah 20, sifat jaiz bagi Allah 1, sifat wajib bagi Rasul 4, mustahil bagi Rasul 4 dan jaiz bagi Rasul 1. Jumlah semuanya 50. Nah, ilmu usuluddin ini di dalamnya menyangkut beberapa materi. Yang pertama adalah Asmaul Husna atau Asma Allah. Berapa jumlah Asma Allah? 99. Dari yang pertama Allahu ya Rahmanu ya Rahim dan seterusnya sampai 99. Terus juga di dalamnya ada pembelajaran materi tentang sifat wajib Allah. Dari wujud sampai yang terakhir mustahil Allah dari Adam sampai akhir, dan sifat jaiz fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, itu sesuatu yang Allah kehendaki pasti Allah bisa melaksanakan, dan Allah juga sangat mungkin untuk tidak melakukan hal yang Allah tidak inginkan. Terus ilmu yang lain adalah al-fiqh al-akbar. Sebutan ini diberikan atau disematkan oleh Abu Hanifah. Menurut perspesifikasi fikih ini terbagi dua, ada fiqhul akbar dan fiqhul asghar. Akbar itu besar, membahas tentang keyakinan agama, tapi kalau fiqhul asghar membahas tentang berkaitan dengan muamalah, toharoh, masalah-masalah pokok-pokok agama untuk kegiatan sehari-hari. Nah,
Setelah kita mengetahui nama-nama dari ilmu kalam ini, nah, kita belajar atau kita sampaikan ada ruang lingkup. Apa sih ruang lingkup yang kita pelajari dalam ilmu kalam? Oh, bel ya? Sebentar lagi ya. Ini sampai ruang lingkup selesai, kita nanti istirahat ya. Oke, bisa dilihat di layar bahwa ruang lingkup ilmu kalam itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah berhubungan dengan Allah atau yang sering disebut dengan mabda. Mabda termasuk pula masalah takdir. Jadi mabda itu ya. Apa Pak Guru? Mabda itu sesuatu yang sudah tertuliskan di sana. Di lauh mahfud ya, di lauh, di catatan sana. Padahal rufi'al qalam semuanya sudah dicetak di sana, apapun yang terjadi itu sudah sesuai dengan alurnya, sesuai dengan mabda'nya. Baik itu takdirnya kita mau seperti apa, hidupnya kita mau seperti apa, mau muslim atau mau menjadi bukan muslim, itu semuanya sudah tercatat di sana. Terus yang kedua, ya. Gimana? Berarti kayak kodo ya? Kayak kodok. Ya. Iya, kodok itu berarti memang sudah ditulis tertulis sana. Adapun aplikasinya, pengaplikasinya adalah takdir yang sekarang kita jalani saat ini. Hal-hal yang berhubungan dengan utusan Allah sebagai perantara manusia dan Allah, atau disebut juga dengan wasithah. Wasithah bisa, juga wasilah bisa, meliputi malaikat. Malaikat itu juga wasilah Allah kepada makhluk Allah. Terus Rasul atau Nabi itu juga utusan Allah yang ditugaskan untuk menyampaikan ilmu Allah, agama Allah. Dan kitab suci samawi, kitab suci yang diturunkan oleh Allah. Hal yang lain berhubungan dengan hari yang akan datang, hari kiamat. Hari kiamat juga akan dibahas dalam ilmu kalam ini. Ilmu kalam berarti membahas tentang banyak sekali hal. Nah, makanya apapun yang terjadi, segalanya adalah milik Allah sebenarnya. Hanya kita manusia bisa melakukan hal-hal tertentu yang menjadikan kita semakin dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah. Ada yang mengatakan kita hanya sebatas wayang yang Allah jalankan. Itu kalau kita mengikuti aliran yakni Jabariyah. Ada yang semua kita itu melakukan tanpa adanya bantuan Allah. Nah, itu juga mengikuti aliran Qadariyah. Terus bagaimana konsep keilmuannya? Nah, itu nanti akan dibahas pada pertemuan yang akan datang. Semoga pada pertemuan yang kali ini, karena waktunya sudah habis, hanya saja menyampaikan untuk akhir ada pesan. Sering-seringlah untuk melafadzkan kalimat istighfar yang sudah ada di layar itu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala abdika ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udzu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini namanya kalimat istighfar. Kalimat istighfar yang paling panjang adalah ini. Maka kalau bisa semuanya bisa menulis, ini diamalkan setiap hari. Karena apa? Semakin kita belajar tentang ketuhanan, tentang zati, kita berpikir yang tidak-tidak, barangkali ini melenceng dari apa yang sebenarnya, maka segeralah kita beristighfar untuk mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk materi lebih jelas, untuk lebih lanjutnya, besok kita akan masuk pada dalil-dalilnya
baik itu dalil secara real yang ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis, dan juga pemikiran-pemikiran manusia. Ya. Dari sini ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak ada. Barangkali nanti setelah dipelajari kembali ada pertanyaan yang perlu disampaikan. Silahkan bisa melalui WhatsApp group ya. WhatsApp group. Atau nanti setelah materi selanjutnya baru ada evaluasi beberapa soal yang sudah Bapak siapkan untuk dikerjakan sebagai evaluasi materi awal dari pelajaran akidah akhlak subbab ilmu kalam. Oke, mungkin dalam hal ini cukup. Banyak kesalahan, mohon maaf. Jangan lupa ya, tetap jaga kesehatan, tetap jaga semangat, terus belajar walaupun dengan tatap laptop atau tatap HP ya, secara daring. Tidak menutup kemungkinan semangatnya malah tambah besar. Tidak juga melemahkan untuk semakin kita semangat mencari ilmu. Jika tidak ada pertanyaan, marilah kita tutup kegiatan pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Banyak kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه أمطرت في الخافقين سماؤه ومشهد أهل الحق منه لطائف تخبر أن المجد وشأوه فلله ما للعين من مشهد اجتلاء يعز على أهل الحجاب اجتلاؤه يعز على أهل الحجاب اجتلاؤه أيا ناجحا عني
هوى فيك وامضي في فؤادي ما يهوى الهوى ويشاءه فؤادي ما يهوى الهوى ويشاءه هو النور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه هو النور 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 هو النور